Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ananda Pratiwi dengan NIM F1G1244060. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Sistem Pengelolaan Data Peserta Diklat pada BPSDM Sulawesi Tenggara. Adapun studi kasus pada proyek ini yaitu panitia di BPSDM Sulawesi Tenggara masih mengelola data peserta diklat menggunakan banyak file Excel dan terpisah untuk setiap pelatihan. Kondisi ini menyulitkan pencarian data peserta, sering menimbulkan duplikasi dan perbedaan data, serta membutuhkan waktu lama saat ada permintaan data mendadak. Selain itu, risiko kehilangan dan ketimpannya file yang cukup tinggi karena tidak tersimpan secara terpusat. Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi untuk menyimpan data dan mengelola data peserta diklat agar lebih rapi, mudah dicari, efisien, dan mengurangi kesalahan. Tujuan dari pembuatan aplikasi berbasis web ini yaitu bertujuan untuk mempermudah pendataan peserta diklat, mengurangi kesalahan dan duplikasi data melalui basis data terpusat, mempercepat pencarian data peserta, serta meningkatkan efisiensi kerja panitia dalam pengelolaan dan validasi data. Aplikasi pengelolaan data peserta diklat berbasis web yang dibangun untuk mendukung kegiatan diklat di PPSDM Sulawesi Tenggara. Aplikasi ini menggunakan framework Laravel sebagai backend dan database MySQL sebagai media penyimpanan data terpusat. Pada aplikasi berbasis web ini terdapat use case utama. Use case ini menggambarkan proses pengelolaan data peserta dan data induk oleh panitia. Use case ini menginclude beberapa use case turunan, artinya aktivitas berikut selalu menjadi bagian dari pengelolaan data peserta. Yang pertama, melihat data dan mencari data. Panitia dapat menampilkan daftar peserta dan melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Lalu, panitia juga dapat menambah data peserta baru ke dalam sistem. Lalu, panitia juga dapat memperbaharui atau mengedit data peserta yang sudah ada, dan panitia juga dapat menghapus data peserta dari sistem. Begitupun dengan mengelola data induk. Relasi include menunjukkan bahwa keempat aktivitas tersebut merupakan fungsi inti dari mengelola data peserta dan mengelola data induk. Adapun bisnis proses pada aplikasi berbasis web ini. Diagram ini menggambarkan alur kerja panitia dalam mengelola data peserta diklat menggunakan sistem terkomputerisasi. Yang pertama, terdapat admin atau panitia. Panitia ini bertindak sebagai aktor yang menjalankan seluruh proses dalam sistem. Lalu panitia membuka aplikasi. Proses ini dimulai ketika panitia membuka aplikasi pengelolaan diklat. Lalu sistem menampilkan halaman dashboard. Sistem ini secara otomatis menampilkan halaman dashboard sebagai halaman utama. Kemudian mengelola data peserta dan data induk. Pada tahap ini, panitia memilih menu untuk mengelola data peserta maupun data induk, seperti instansi, jabatan, golongan, dan lain-lain. Lalu, panitia dapat melakukan aktivitas pengelolaan data, seperti menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, menghapus data, dan mencari dan melihat serta mencari data sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, sistem menampilkan hasil pengelolaan data, baik berupa daftar data peserta, hasil pencarian maupun informasi yang diminta panitia. Nah, setelah itu terdapat lagi IRD pada aplikasi berbasis web ini. Dapat dilihat IRD ini menggambarkan struktur basis data untuk sistem pengelolaan data peserta diklat yang terdiri dari beberapa entitas utama dan relasi antar entitas. Yang pertama
ada entitas peserta. Sini merupakan entitas utama yang menyimpan data peserta diklat. Dengan atribut ada NIP sebagai primary key, nama lengkap, jenis kelamin, agama, email, dan nomor HP. Dan di sini terdapat ada foreign key dari tabel-tabel yang lain, yaitu ID golongan, ID jabatan, ID unit, dan ID kelompok. Lalu ada entitas golongan, itu menyimpan data golongan peserta dengan atribut ada ID golongan sebagai primary key, nama golongan, dan pangkat. Lalu ada entitas jabatan untuk menyimpan data jabatan peserta. Adapun atributnya yaitu ID jabatan sebagai primary key dan nama jabatan. Dan yang terakhir, lalu ada entitas unit kerja. Ini untuk menyimpan data unit kerja dan instansi asal peserta. Adapun atributnya yaitu ID unit sebagai primary key, nama unit, dan nama instansi. Dan yang terakhir ada entitas kelompok, yaitu untuk menyimpan data kelompok peserta dalam kegiatan diklat. Adapun atributnya yaitu ID kelompok sebagai primary key dan nama kelompok. Nah, untuk database-nya saya sudah mengekspor pada PHP MyAdmin, dan saya juga sudah create data-datanya, tabel-tabelnya pada Laragon. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini sudah terdapat tabel-tabel, yaitu ada tabel golongan, tabel jabatan, tabel kelompok, tabel peserta, dan tabel unit kerja. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat halaman dashboard. Halaman dashboard dengan fitur-fiturnya, yaitu ada fitur data peserta, golongan, kelompok, jabatan, dan unit kerja. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai backend dan database MySQL sebagai media penyimpanan terpusat. Aplikasi ini memiliki fitur manajemen data peserta dan data induk seperti golongan, kelompok, jabatan, dan unit kerja yang mencakupi fungsi tambah, ubah, hapus, lihat, dan cari data. Selain itu, sistem menyediakan dashboard. Nah, langsung saja di sini kita akan menambah dan menghapus data. Ini bisa dilihat sudah ada data-datanya karena saya sudah mengaitkan database pada Laravel. Di sini saya bisa menambah data. Kita misalkan saja di sini sudah ada G4 dengan ID golongan G40, golongan 3A, dan pangkatnya ada pangkat muda. Nah, sini kita simpan saja. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat juga pada PHP MyAdmin. Di sini pada golongan sudah berhasil ditambahkan. Ini ada G40 dengan golongan 3A dan pangkat penata muda. Nah, di sini kita akan mencoba hapus. Kita akan mencoba mengedit dulu, Kita mengedit menjadi penata tua.
Kita simpan perubahan. Nah, di sini sudah berhasil bahwa sudah bisa diedit, sudah teredit. Yang tadinya penata muda menjadi penata tua. Lalu kita mencoba hapus lagi. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa ID golongan G39 dan golongan 3A dan penata tua itu sudah berhasil dihapus. Kita lihat lagi di PHP admin bahwa golongan yang ID-nya G40 tadi itu sudah berhasil dihapus. Nah, lanjut. Di sini kita akan mencoba fitur pencarian. Kita misalkan pada data peserta. Di sini sudah terdapat data-datanya seperti yang ada di PHP admin tadi. Peserta. Di sini kita mencoba mencari dengan golongan berdasarkan golongan yaitu G26. Nah, di sini terdapat dengan ID golongannya itu G26. Yang lainnya juga di sini terdapat nama peserta Anggit Pradana Esos. Nah, kita coba juga mencari dengan kita akan mencari berdasarkan NIP. Nah, di sini NIP-nya sudah bisa dilihat dengan NIP akhiran 1001. Di sini terdapat nama Rijal Eskom. Dapat dilihat dalam jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan golongannya G36. Nah, itu saja yang saya bisa tampilkan pada video kali ini. Di sini saya bisa simpulkan bahwa pengelolaan data peserta diklat di BPSDM Sulawesi Tenggara yang sebelumnya dilakukan menggunakan banyak file terpisah belum berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, terjadinya duplikasi, ketidakkonsistenan data, serta risiko kehilangan file. Sebagai solusi, telah dibangun sebuah aplikasi pengelolaan data peserta diklat berbasis web dengan metode pengembangan waterfall. Sistem ini dirancang menggunakan use case diagram untuk menggambarkan fungsi sistem, diagram proses bisnis untuk menjelaskan alur kerja panitia, serta IRD untuk merancang basis data yang terstruktur dan terpusat. Aplikasi ini dihasilkan mampu mengelola data peserta dan data induk melalui fungsi tambah, fungsi hapus, lihat, dan cari data, serta menyediakan tampilan dashboard sebagai ringkasan informasi. Dengan menerapkan basis data terpusat, sistem ini dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan konsisten, mempercepat pencarian informasi, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data. Sistem yang dibangun dapat membantu panitia dalam pengelolaan data peserta secara lebih efektif, efisien, dan terorganisir, serta mendukung kebutuhan dan pengambilan keputusan di BPSDM Sulawesi Tenggara. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.